Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat serta dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum memulai video pembelajaran kali ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang tata cara berwudu. Semoga setelah kalian menyimak video pembelajaran, nanti bisa mempraktekkan tata cara berwudu dengan baik dan benar. Teman-teman, kita akan mempelajari tentang wudu. Apakah wudu? Jadi, wudu itu salah satu syarat sahnya sholat. Jika ingin melaksanakan sholat, harus wudu terlebih dahulu teman-teman. Berikut penjelasannya ya mengenai wudu. Wudu itu apa sih teman-teman? Jadi arti wudu adalah bersih. Wudu juga diartikan membasuh anggota badan tertentu dari kanan ke kiri secara bergantian dan berurutan ya. Nah, tujuannya apa ya? Tujuan wudu yaitu untuk menghilangkan hadas kecil. Jadi berwudu dengan air yang suci dan lagi mensucikan. Kira-kira jenis air apa saja ya yang bisa digunakan untuk wudu? Nah, air yang dapat digunakan untuk berwudu adalah air mata air sumur, air sungai, air laut, air hujan, air embun, dan air es. Teman-teman semua tahu tidak? Wudu itu termasuk salah satu syarat sahnya sholat. Jadi tidak sah sholat jika kita tidak berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Tahukah kalian perintah berwudu juga ada dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ma'idah ayat 6, yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Nah, selanjutnya adalah tata cara berwudu dengan baik dan benar. Disimak ya. Sebelum memulai berwudu, kita awali dengan niat wudu terlebih dahulu. Niat wudu yaitu nawaitu wudu'a lirafil hadasi asghari fardhu lillahi ta'ala. Setelah membaca niat wudu, rukun wudu yang kedua adalah mencuci tangan. Mencuci tangan caranya dengan menuangkan air lalu membasuh kedua tangan hingga pergelangan tangan. Mencuci tangan ini dilakukan sambil menggosok-gosok sela-sela jari. Kemudian rukun wudu yang ketiga adalah berkumur-kumur. Caranya dengan memasukkan air ke dalam mulut tanpa menelannya, lalu berkumur dan mengeluarkan airnya kembali. Itu pun dilakukan sebanyak 3 kali ya. Kemudian rukun wudu yang keempat adalah membasuh hidung. Caranya adalah dengan menghirup air ke dalam hidung lalu menghembuskannya keluar. Itu dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian rukun wudu yang kelima adalah membasuh muka. Caranya dengan menadahkan air di tangan kemudian dimasukkan ke muka. Dan 1. Wajah dari batas tumbuh rambut yang di atas kening sebelah atas sampai pangkat telinga sebelah kanan dan kiri. Kemudian sampai ujung dagu yang ada di bawah. Nah, itu adalah batasan-batasannya. Dan itu dilakukan sebanyak 3 kali juga ya. Kemudian rukun wudu yang keenam adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Caranya adalah dengan meratakan air dari ujung jari sampai kedua siku. Nah, dilebihkan sedikit ya untuk basuhannya, hanya dari batas siku tadi, agar lebih seputar yang pertama dilakukan. Yang sebelah kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali, kemudian yang sebelah kiri sebanyak 3 kali juga. Kemudian rukun wudu yang ketujuh adalah mengusap kepala. Caranya dengan membasahi tangan terlebih dahulu, kemudian diusapkan ke kepala sebanyak 3 kali. Ini boleh dilakukan sebagian kepala saja atau boleh seluruhnya. Dari depan sampai ke belakang, kemudian ke depan lagi. Rukun wudu yang ke-8 adalah membasuh telinga.
Caranya dengan membasahi tangan dengan air, lalu memasukkan kedua jari telunjuk ke dalam telinga dan mengusap bagian luar telinga dengan kedua ibu jari tangan. Ini dilakukan sebanyak 3 kali ya. Kemudian rukun wudhu yang ke-9 adalah membasuh kaki. Caranya dengan membasuh kaki kanan sampai mata kaki sebanyak 3 kali, kemudian membasuhi kaki kiri sampai mata kaki sebanyak 3 kali juga. Rukun wudhu yang terakhir adalah berdoa setelah berwudhu. Disimak ya doanya seperti apa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Nah, itu adalah doa setelah berwudu. Kalian juga harus hafal ya, supaya mendapatkan keberkahan dunia maupun akhirat. Nah, sekian video tentang tata cara berwudu. Ajmal, ayo Ajmal sholat isya dulu. Ajmal kan sedang sakit, Bu. Boleh kan, Bu, Ajmal nggak sholat dulu? Meskipun sedang sakit, Ajmal tetap harus sholat. Memangnya kenapa, Bu? Setiap muslim wajib mengerjakan sholat, meskipun orang tersebut sedang sakit. Jika dia tidak mampu berdiri, dia boleh sholat sambil duduk. Jika tidak mampu duduk, dia boleh sholat sambil berbaring. Kita mengerjakan sholat harus ikhlas karena Allah. Sholat itu adalah sarana komunikasi secara langsung antara seorang muslim dengan Allah. Kita mengucap syukur untuk setiap nikmatnya. Sholat dapat menjadikan kita menjadi pribadi yang disiplin. Hidup kita akan lebih teratur. Kita akan terus merasa tentram dan damai, karena sholat dapat mengobati kita dari perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Selain itu, di akhirat nanti, amalan kebaikan yang pertama kali akan dihisap Allah adalah sholat. Allah akan memberikan pahala surga bagi orang-orang yang selalu menjaga sholatnya dan berbuat banyak kebaikan semasa hidupnya. Maka dari itu, kita tidak boleh meninggalkan sholat dan harus terus melaksanakannya sampai kita tutup usia. Sholat adalah ibadah yang paling utama yang harus kita kerjakan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Oh begitu, Bu. Kalau begitu, Ajmal mau melaksanakan sholat walaupun sakit. Ajmal masih sanggup untuk berdiri. Nah, begitu. Ayo sholat bareng sama Ibu. Selanjutnya kita akan membahas tentang tata cara beribadah sholat yang baik dan benar juga ya, yang diawali dengan niat sholat terlebih dahulu. Setelah itu praktek ibadah sholat. 1. Bacaan niat sholat subuh. Usolli fardhu subhi rokataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Selanjutnya adalah niat sholat sunnah ya, sholat sunnah duha. Usolli sunnatad duha'a rokataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Niat sholat selanjutnya adalah sholat zuhur. Usolli fardhu zuhri arba'a rakatin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Ini untuk makmum ya. Setelah niat sholat zuhur, niat sholat selanjutnya sholat asar. Usolli fardhu asri arba'a rakatin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Ini untuk makmum ya. Setelah niat sholat asar, niat sholat selanjutnya adalah sholat maghrib.
usalli fardhu maghribi thalatha rakatim mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Ini juga untuk makmum ya. Setelah niat sholat maghrib, sholat selanjutnya adalah niat sholat isya. Bacaannya usalli fardhu isya'i arba'a rakatim mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Setelah niat sholat semuanya sudah dipelajari, selanjutnya adalah tata cara beribadah sholat. Beribadah sholat yang akan dicontohkan di sini adalah sholat subuh, dari mulai niat sampai pelaksanaan ibadah sholat. Usalli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Takbiratul ihram, Allahu akbar. Membaca doa iftitah, kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifam musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Membaca surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ruku. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Sujud. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Duduk di antara dua sujud. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sujud. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Takbiratul ihram. Allahu akbar.
Membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Membaca surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ruku. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Sujud. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Duduk di antara dua sujud. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sujud. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Tahiyat akhir. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.